Lah, belakangan upaya 2 putaran ini sangat kencang atau sangat masif. Mungkin teman-teman sudah memetakan atau melihat gitu. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena faktor enggak. Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Capek masyarakat Jakarta ini. Udah mau ada yang minta maaf lah. Ya minta maaf saya, bukan ngecilin PJ. PJ kan terbatas, Mas. Iya. Kewenangannya ya. Dia fokus istana, dia fokus IKN, dia fokus DKI. Di mana dia mau fokus? Gak bisa, Jakarta ini harus segera definitif. Kasihan masyarakat, kemiskinan sudah semakin jauh. Kebutuhan pokok udah naik. Sekarang belum Natal ya udah daging udah naik. Inilah, please pikirin soal ini. Itu aja bagi saya kemarin berpikir, ngapain saya maju lagi ya? Ya mungkin makanya saya bilang pelan. Kalau saya bisa benahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung sendiri? Sahabat Hecet, hanya di Jakarta yang aturannya kalau tidak ada yang lebih dari 50%, maka pilkada 2 putaran. Di daerah lain tidak ada, khusus hanya di Jakarta. Dan tampaknya ruang inilah yang akan coba dipaksakan oleh kubu RK Suswono untuk 2 putaran. Pemilihan kepala daerah atau pilkada selalu menjadi momen penting bagi masyarakat. Tapi, tahu nggak kalau Jakarta memiliki aturan yang berbeda dari daerah lain di Indonesia? Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang bisa menggelar pilkada dalam 2 putaran. Namun, ada kondisi tertentu yang bisa buat pilkada Jakarta 1 putaran loh. Pilkada Jakarta bisa digelar 1 putaran dengan syarat 50% plus 1. Kira-kira artinya apa ya? 50% plus 1% atau 50% plus 1 suara? Ternyata pilkada Jakarta bisa berlangsung hanya dalam 1 putaran jika salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memperoleh 50% plus 1 suara sah, bukan 50% plus 1%. Jika tidak ada yang mencapai angka tersebut, maka pilkada akan dilanjutkan ke putaran kedua. Di putaran kedua, hanya 2 pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak di putaran pertama yang akan maju. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pemenang pilkada benar-benar mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat Jakarta. Sebaliknya, di 544 daerah lain, pilkada hanya berlangsung 1 putaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasangan calon dengan suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang tanpa harus mencapai 50% suara. Sebagai contoh nih, di Pilkada Jakarta 2024 ada 3 pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, serta Pramono Anung dan Rano Karno. Jika salah satu pasangan ini meraih suara 50% plus 1 suara sah di putaran pertama, mereka akan langsung terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Namun, jika tidak ada yang memenuhi syarat tersebut, maka Jakarta akan menyelenggarakan pemungutan suara putaran kedua. Aturan ini tetap berlaku meskipun Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Undang-undang ini menyebutkan bahwa gubernur terpilih harus mendapatkan 50% plus 1 suara sah. Jika tidak, pemungutan suara putaran kedua tetap dilakukan. Nah, sejauh ini pasangan Pramono Rano mengklaim sudah memperoleh 50,07% di Pilkada Jakarta. Nah, dengan klaim itu, menurut kalian Pilkada Jakarta bakal 1 atau 2 putaran nih? Iya, strategi sudah dijalankan ya. Dana sudah keluar banyak. Kalah gitu. Sudah di-endorse oleh presiden, mantan presiden. Bahkan sudah dibantu dengan kelengkapan alat negara, katanya begitu. Tetap kalah. Jadi dengan dipaksakan 2 putaran, nanti akan ada amunisi-amunisi baru yang diturunkan untuk memenangkan RK Suswono. Ya, kita akan lihat saja bagaimana independensi dari KPUD. Tentu
ini hanya bisa tercapai kalau para saksi dari 03 dibantu anak abah ini benar-benar memantau. Karena ada upaya untuk memaksakan. Gimana caranya agar 2 putaran? Kan data 100% sudah masuk real count KPU. Ya, pemilihan ulang TPS-TPS tertentu yang dianggap kemudian ada kecurangan dan sebagainya. Itu kan nanti bisalah dikondisikan. Begitu kali ya. Nah, di situ di TPS-TPS ulang berubah nanti angkanya. Jadi RK Suswono yang tajam. Pokoknya melebihi aja lah gitu ya. Kalau perlu jadinya satu putaran untuk RK Suswono. Ya, biar cepat. Bahwa Anies Rashid Baswedan dukung Pramono Rano ya karena ada komitmen politik untuk membersamai kaum kecil, kaum mustadafin. Jadi ini pembela kaum mustadafin Anies Rashid Baswedan ya. Tentu berbeda dengan niatan-niatan lain yang pasti bermacam-macam lah. Ada yang menginginkan kekuasaan, ada yang menginginkan kekayaan dan seterusnya. Jadi menarik, ini menjadi patokan kita melihat seorang pemimpin itu dari misinya. Tentu selain etika ya. Karena makin banyak yang tak beretika. Tidak melanggar aturan. Melanggar etika ya beda hal itu. Yang penting nggak melanggar aturan. Ada satu lagi video tentang apa nih? Coba kita lihat. Saya tanya pada Deddy Sitorus, Anda bahagia juga melihat hasil Pilkada Jakarta? Bahagia karena nggak ada darah yang tertumpah ya. Oke. Cuma mungkin kalau darah tinggi naik nih. Darah tinggi naik? Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN, beras Nusantara. Ini kan jelas sangat terasosiasi dengan salah satu calon, Bobi Nasution, gitu ya. Dan itu masif sekali. Tertangkap di Deli Serdang misalnya, termasuk di di Kota Medan, ya. Itu yang kerja camat, lurah, dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT, ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat darah tinggi kita naik. Darah tinggi naik. Darah tinggi naik. Karena apa? Mereka ini kan digaji negara untuk menjalankan undang-undang dan peraturan. Tetapi informasi yang kita terima dari seluruh penjuru negeri, terutama di sekitar 9 provinsi yang sangat penting, yaitu kalau saya tidak salah, indikasi yang kami terima itu ya anak buahnya Pak Sigit, ya Kapolri. Lalu anak buahnya Pak Tito itu PJ-PJ dan dinas-dinas itu. Oke. Kalau balik ke Jakarta, kalau soal kalah menang itu soal biasa. Itulah yang terjadi ya, pilkada kita ya podo wae sami mawon, sama aja dengan pilpres kemarin, ditebar bansos. Pentolan PKS akui kuatnya Anies efek dan anak abah menangkan Pramono Dul di pilkada DKI. Maksudnya Mardhani Alisera ya. PKS akhirnya mengakui kekuatan ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan atau Anies efek dan anak abah dalam memenangkan paslon nomor 3 Pramono Anung Rano Karno. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengakui ada peran besar Anies dalam pemenangan Pramono yang mengalahkan Ridwan Kamil Suswono. Yang lalu biarlah berlalu, dan bahwa Anies punya efek kuat, it's a fact. Itu adalah sebuah fakta, tak bisa dibantah. Begitu maksudnya ya. Tapi PKS sebagai partai harus maju dan tumbuh ke depan. Oh tentu. Dan kalau mau memperbaiki diri ya memang harus lakukan evaluasi total dulu ya. PKS tidak harus bergantung pada satu orang. Keren kan? Oh keren sekali bang. Benar keren. Bahkan di video saya sebelumnya kita juga menyarankan, ayo PKS munculkan tokoh yang jauh lebih hebat dari Anies Baswedan. Maka konstituen PKS akan kembali ke PKS. Akan kembali bersimpati.
Nah, tinggal ini PR besar buat PKS. Mungkin Anies nanti akan bergabung ke Nasdem dan menjadi ketua Nasdem. Ya, bisa jadi nanti berkoalisi kembali lah di 2029. Bisa jadi. Tapi adalah sebuah fakta Anies Rashid Baswedan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan Jokowi dan Prabowo. Itu fakta terbukti di Jakarta. Makanya mereka menginginkan untuk dipaksakannya putaran kedua. Gimana caranya? Nah, nanti ada kabarnya. Di sisi lain, Mardani membantah ada kekuatan ex-gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kekalahan RK Suswono. Dia menyebut pengaruh Anies lebih besar karena merupakan petahana. Saya malah nggak setuju sama Kompas. Anies Ahok, Anies doang kok. Karena kalau efek dari Ahok udah kelamaan, tapi kalau Anies efeknya ada. Kenapa ya? Karena dia petahana ya. Salah satu efek Anies dalam pandangan saya 60% yang hadir. Tapi banyak yang nggak nyoblos juga. 60 konon katanya dari riset itu justru 58% yang hadir. Wow, ngeri nih. 58% artinya 42% tidak hadir ke TPS. Kenapa? Ya barangkali tahu ini pilkada akal-akalan. Ada upaya-upaya rezim yang luar biasa untuk memenangkan salah satu paslon seperti yang Deddy Sitorus sampaikan tadi di Sumatera Utara. Begitu masifnya BN Beras Nusantara alias BN Bobi Nasution untuk memenangkan pertarungan di sana. Kan begitu. Bayangkan kalau ini dipaksakan oleh keputaran kedua, 42% ini bisa berkurang menjadi 12%. 30%-nya datang ke situ dan lawan hegemoni partai-partai yang berkuasa, 12-13 partai itu.